Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa terasa kita berada di penghujung bulan Juli. Mari kita mengangkat semangat, terus tetap semangat, dan kita memuji Tuhan karena Allah yang dahsyat dan maha kuasa ada di rumah kita masing-masing, di tempat kita beribadah. Haleluya, haleluya. Come on, mari kita memuji Dia. Yeay. Mari berdoa bersama-sama. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
ku melepaskanmu, oh cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. Rasakan kekuatan di jiwa, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, oh cahaya
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, berbicaralah. Berkati urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami muji kebesaran-Mu Tuhan, kami muji kebesaran. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Yang percaya katakan, amin. Haleluya, haleluya. Shalom, jemaat yang kekasih, dan saya percaya dan saya tetap mengatakan, saudara, bahwa Tuhan Yesus tetap baik dari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mari kita terus memperkatakan kebaikan Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan. Lebih dari kita memperkatakan dan merenungkan situasi, kondisi, apapun yang sedang ada di depan mata jasmani kita. Karena Tuhan tetap baik di dalam semua keadaan, Dia tetap pegang kendali. Dan saya percaya orang-orang yang ada di dalam Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan, Alkitab katakan akan menjadi semakin kuat justru di tengah keadaan yang tidak mudah. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar. Siapkan catatan saudara. Saya berdoa supaya ini bukan hanya informasi yang mengisi otak dan pengetahuan kita, tapi firman yang menghidupkan, yang membawa pewahyuan, yang akan memulihkan, menyembuhkan bahkan setiap mereka yang sedang sakit dan mereka-mereka yang sedang ada di bawah tekanan dan kesedihan. Saya memberi judul yaitu keberanian. Kita akan belajar bersama-sama, menghidupi bersama-sama. Saya pun yang berkhotbah hari ini pun juga menjadi murid di dalam pengajaran saya. Keberanian, mengalahkan ketakutan yang melumpuhkan. Sudah tahukah saudara bahwa ketakutan itu bekerjanya sama dengan iman? Waktu kita takut, kita sedang mempercayai, menerima sesuatu yang seringkali belum terjadi. Bukankah iman prinsipnya mirip seperti itu, saudara? Bukti, dasar dari segala sesuatu yang saya dan saudara belum lihat, belum pegang, tetapi kita yakin, kita mempercayainya. Hanya iman itu berdasar bukan kepada situasi dan kondisi. Iman berdasar kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya, makanan rohani saya dan saudara. Nah saudara, di dalam kehidupan kita, keberanian itu sebenarnya merupakan sesuatu yang ada kita kerjakan, kita harus lakukan di dalam keseharian kita. Nah keberanian saudara, yang pertama yang kita akan belajar bersama-sama, yaitu keberanian dalam keadaan yang biasa. Apa maksudnya saudara? Bukankah setiap hari saya dan saudara harus membuat pilihan? Keberanian dalam keadaan kehidupan sehari-hari yang kita perlukan saudara. Jadi kita akan belajar poin pertama, keberanian dalam keadaan yang biasa, natural, keadaan kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita harus membuat pilihan. Di masa pandemi ini, kita lebih banyak tinggal di rumah, kembali lagi harus work from home, bekerja di rumah saudara. Kita setiap hari, setiap pagi memiliki pilihan. Apakah kita mau mager, ya bahasa anak-anak muda zaman sekarang, anak remaja, anak youth yang bersama-sama dengan kita hari ini, ya bersama dengan saya. Gimana kabar saudara? Apa kita milih mau mager? Ya, mager itu malas gerak saudara. Kayak lamban sekali apa-apa. Oh ya udah kan cuma di rumah. Sekolahnya juga online dan segala macam. Atau kita memilih tetap terjadwal. Bangun pagi, tidur malam tidak terlalu larut. Itu menjadi pilihan. Keberanian untuk setiap hari kita membuat sebuah pilihan. Keberanian itu apa saudara? Keberanian untuk mengerjakan yang benar dibandingkan yang menyenangkan. Apakah kita, saya dan saudara memilih dengan berani untuk terus memilih yang benar dibandingkan yang menyenangkan? Memilih yang benar dibandingkan apa yang enak buat kita. Keberanian itu apa saudara? Keberanian untuk mempertahankan keyakinan kita, saya dan saudara, atau kita mencari kenyamanan, zona nyaman. Keberanian untuk kita mengambil resiko atau kita bersembunyi di zona nyaman. Bukankah di masa-masa yang sulit ini seringkali godaan atau tekanan atau dorongan itu kita lebih memilih untuk ada di zona nyaman kita. Memilih untuk dilumpuhkan oleh ketakutan kita.
Dan juga dalam kehidupan sehari-hari di masa yang tidak mudah ini, di masa pandemi ini, beranikah saudara dan saya percaya kepada Tuhan dibandingkan ragu, ketakutan? Keberanian yang kedua saudara, keberanian untuk menanggung sebuah kesalahan. Saya mau katakan kekristenan itu bukan untuk orang yang lemah dan pengecut. Kekristenan bukan untuk orang yang lemah dan pengecut. Tahukah saudara bahwa kita perlu keberanian untuk menanggung, mengakui kelemahan dan kesalahan kita, dosa. Saudara, faktanya saudara menyerahkan dosa kepada Allah yang kudus itu butuh keberanian. Bukankah di masa-masa pandemi ini ada banyak kesalahan, ada banyak dosa yang justru meningkat. Dulu saya berpikir, oh ini masa yang sulit, orang akan lebih banyak tobat, orang akan lebih banyak takut akan Tuhan. Tetapi ternyata tidak. Justru ketidaksetiaan semakin meningkat. Ketidakkudusan semakin meningkat. Kita tahu dari sekeliling kita, dari news, dari berita. Nah, faktanya saudara, menyerahkan dosa, menyerahkan kelemahan kepada Allah yang kudus itu butuh keberanian. Di masa pandemi, di masa engkau banyak sendirianku, di masa engkau banyak di rumah. Adakah hal-hal salah, pelanggaran yang kita berani akui di hadapan Tuhan? Mengatakan kebenaran tentang kelemahan perilaku kita akan menyakiti diri sendiri. Betul saudara? Butuh keberanian. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya sharing dengan orang yang dekat, dengan seorang sahabat. Ada hal-hal yang saya perlu tinggalkan. Tanpa saya sadari betapa kekuatan di luar manusia roh saya mengendalikan, ya, terlalu banyak menyerap informasi yang bukan berdasarkan kebenaran firman, terlalu dipengaruhi oleh media sosial, kehidupan yang fana sebenarnya itu saudara ya, kehidupan media sosial. Nah, jika dibutuhkan, saudara perhatikan ini, catat ini, kalau atau jika dibutuhkan keberanian untuk menjadi orang Kristen, maka keberanian yang lebih lagi dibutuhkan sebagai orang Kristen. Saya ulang saudara, untuk jadi orang Kristen itu butuh keberanian. Kekristenan itu bukan hanya sekedar berjalan dari mujizat kepada mujizat. Yes, itu bagian dari kita. Waktu menjadi orang Kristen kita harus berani. Tetapi saudara, dibutuhkan keberanian yang lebih lagi untuk hidup sebagai orang Kristen. Saya berdoa supaya spirit of boldness, keberanian itu di tengah-tengah, sudah masih ingat khotbah saya beberapa minggu yang lalu, yaitu peperangan rohani, peperangan yang kita nggak lihat. Dan minggu itu betul-betul badai, goncangan luar biasa terjadi. Dibutuhkan keberanian untuk hidup sebagai orang Kristen. Saudara, mari kita tinggalkan. Saya bertemu dengan di dalam mendoakan dan bertemu dengan orang. Kita harus meninggalkan sebagai orang Kristen untuk di masa yang peperangannya begitu intens, di masa yang tidak mudah ini, berhentilah untuk memikirkan hal-hal yang cemen, anak muda katakan saudara, yang drakor, lebay, sensitif, ya. Kenapa Tuhan gak jawab doa? Kenapa Tuhan lama memberi doa saya dijawab? Oh, kenapa saya menjadi beban? Itu pesta sayang diri. Dan dibutuhkan keberanian di tengah peperangan ini untuk kita hidup sebagai orang Kristen. Kenapa? Dunia sedang ketakutan. Karena dunia sedang ketakutan, dia butuh gereja. Siapa tuh gereja? Saya dan saudara. Butuh gereja saya dan saudara yang penuh dengan keberanian. Karena dunia justru sedang mencari kekuatan yang berani dari anak-anak Tuhan dan gereja. Bukan berarti kita tidak bisa lemah, kita akan terus belajar nantinya. Yang ketiga saudara, saya katakan kita butuh keberanian di area mana? Keberanian untuk mengikuti. Apa maksudnya itu mengikuti saudara? Mari kita buka di 2 Korintus 5 ayat 7. Ini menjadi ayat fokus kita. Baik hari ini di tengah-tengah ibadah maupun di sepanjang kita harus menjalani masa-masa yang tidak mudah sampai pandemi ini bisa teratasi. 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan seperti ini. Sebab hidup kami, hidup saya dan saudara ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kenapa kita lemah? Kenapa saya dan saudara lemah? Karena kita hidup dengan apa yang kita lihat, kita rasa, kita dengar, yang panca indera kita tangkap. Padahal Alkitab katakan, hidup saya dan saudara adalah hidup karena percaya. Mari katakan sama-sama, hidup karena percaya. 2, 3. Hidup
karena percaya, bukan karena melihat. Bukan berarti kita semua buta, bukan berarti kita semua menjadi orang yang denial, mengabaikan semua kesulitan, bukan. Tetapi saya dan saudara adalah warga kerajaan surga. Hidup saya dan saudara harus diperintah oleh Raja kita yang agung, yaitu Yesus Kristus. Dibutuhkan keberanian besar untuk mengikuti orang lain, saudara. Minggu lalu Bapak Gembala bicara tentang ada di bawah perlindungan. Saudara perlu ada di bawah covering rohani, covering keluarga rohani. Dan itu dibutuhkan keberanian untuk percaya, untuk ada di bawah pengayoman rohani. Untuk ada saudara di bawah komunitas saudara, mungkin di kelompok kecil, di komunitas persahabatan, saudara, dibutuhkan keberanian untuk percaya kepada orang yang kita lihat mungkin kelemahannya, tetapi dia dipakai Tuhan untuk menjadi covering rohani kita, atau dipakai Tuhan untuk menjadi sahabat yang mengingatkan. Dibutuhkan keberanian yang besar untuk apa ya saudara? Mengikuti tuntunan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, ini kita keluar sebentar dari ayat yang tadi kita baca. Saudara bisa bayangkan waktu Raja Yosafat menghadapi peperangan besar, bukan melawan satu bangsa. Ya, waktu itu 2 sekaligus, tekanan yang beruntun. Dan kemudian Tuhan memimpin untuk mereka berperang, menempatkan pemimpin dan pemusik saudara, kaum Lewi itu di depan untuk menyanyikan sebab Tuhan baik. Buat saya pribadi saya selalu mengingatkan, khususnya buat jemaat Arauna, kata-kata Tuhan baik itu adalah peperangan rohani yang sudah dimenangkan. Iblis akan selalu kalah. Situasi dan kondisi yang sulit akan selalu kalah. Pada waktu di semua situasi dan kondisi itu kita mengatakan sebab Tuhan baik, untuk selama-lamanya kasih setia. Ya, sudah bisa dibayangkan dituntun. Ini bukan perang yang dipakein senjata, kok malah nyanyi dan memuji Tuhan. Saudara, dibutuhkan keberanian untuk saya dan saudara mengikuti tuntunan, bimbingan Tuhan. Sudah dibutuhkan keberanian. Sudah 1 tahun lebih saudara, gereja kita online. Ada banyak kekhawatiran yang sedang dikalahkan selama 1 tahun lebih ini. Gereja total harus online. Dan saya saudara, angkat topi, saya amazed melihat orang-orang yang tetap mengerjakan kebenaran. Orang-orang yang tetap mengasihi gereja, mengasihi keluarga rohani, mengasihi komunitasnya. Dengan tetap setia di dalam kewajiban, tanggung jawabnya. Baik itu secara pelayanan, secara keuangan dan semuanya. Nah saudara, contoh tentang yang kita perlu mengerti yaitu tentang karet. Apa itu? Kemampuan karet itu yang diregangkan. Sudah ada satu rumus, elasticity, saudara. Kemampuan untuk meregang itu. Elastisitas adalah kemampuan sebuah benda untuk meregang pada saat ia diberi tekanan. Elasticity sama dengan tekanan berbanding dengan kemampuan untuk meregang. Catat sudah, elastisitas akan semakin besar apabila kemampuan meregang semakin besar dibandingkan dengan tekanan yang diberikan. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, ini bukan corona pandemi, tapi corona akademi. Tahukah ini sebuah proses belajar, kemampuan kita masuk sekolah corona, akademi corona, diregangkan betul-betul. Di masa ini kelihatan kesetiaan orang kepada Tuhan dan kepada kebenaran. Di masa seperti ini kita sedang diregangkan. Apakah kemampuan elastisitas saya dan saudara akan semakin besar? Karena kemampuan elastisitas akan semakin besar saat kemampuan kita meregang semakin besar dibandingkan dengan tekanan yang terjadi atau yang diberikan. So elasticity equal stress berbanding dengan strain. Elastisitas adalah kemampuan sebuah benda atau kemampuan seseorang itu meregang pada saat ia diberi tekanan. Semakin besar kemampuan untuk elastis, fleksibel, maka akan semakin besar kemenangan, kekuatan dibandingkan tekanan yang sedang terjadi. Yang keempat saudara, area yang membutuhkan keberanian di masa-masa saat ini saudara, yaitu keberanian relasional, keberanian di dalam hubungan. Saudara, membangun pernikahan di masa-masa pandemi butuh keberanian. Kita semua tahu dan sadar bahwa di masa-masa sulit ini keluarga dan pernikahan sedang ada di bawah tekanan yang begitu berat. Dan dibutuhkan keberanian untuk membangun sebuah pernikahan yang kuat.
sehat. Membesarkan anak. Halo para orang tua, di tengah masa harus sekolah daring. Membesarkan anak di tengah kita harus mengkreativitaskan semua kegiatan. Dibutuhkan keberanian untuk itu. Membangun persahabatan, membangun komunitas. Saudara, ini masa-masa di mana kita komunikasinya berdasarkan lewat udara. Betul saudara, kan lewat udara tuh sinyal segala macam tuh. Dan dibutuhkan keberanian untuk kita menjaga kesatuan di dalam persahabatan, komunitas, pertemanan. Saudara, saya mau katakan ini, baca baik-baik ini depan saudara. Tidak banyak orang berani untuk menantang temannya. Untuk apa saudara? Menantang untuk apa? Untuk memperjuangkan pertumbuhan rohani dan mempererat hubungan mereka. Enggak banyak. Beranikah engkau saat ini, jemaat yang saya kasihi, Arauna dan juga anak-anak Tuhan yang sedang bersama-sama beribadah, untuk engkau menantang satu dengan yang lain, memperjuangkan pertumbuhan rohani di tengah tekanan, situasi, kondisi apapun itu. Dan beranikah engkau untuk mempererat hubungan justru di masa-masa yang tidak mudah, keterbatasan fisik kita bertemu, tetapi ada ikatan hati, ikatan batin, ikatan rohani yang terbangun dengan kuat. Saya berdoa justru di masa-masa ini engkau semakin kuat di dalam komunitas, engkau semakin kuat di dalam persahabatan, engkau semakin kuat di dalam pernikahan, engkau semakin kuat hubunganmu dengan anak-anakmu, engkau semakin kuat hubunganmu dengan para pembimbing dan pemimpin rohanimu. Yang kelima, area yang kelima saudara, di masa yang seperti ini butuh keberanian di area apa? Berani jadi orang yang punya moral, berani jadi orang yang bermoral, berani untuk tetap bertindak di dalam etika bisnis, usaha, profesi kita. Beberapa minggu yang saya katakan, di masa sulit kita selalu ditantang untuk melenceng atau tetap lurus. Berani tetap murni dan menjaga kekudusan di situasi yang sulit. Integritas adalah siapa saya dan saudara saat tidak ada siapa-siapa. Saya ulang, integritas adalah siapa saya dan saudara saat tidak ada siapa-siapa. Beranikah saya dan saudara tetap murni menjaga kekudusan di situasi yang sulit? Tanpa takut, dikatakan, saya catat di situ, wah kamu kok kuno ya, wah terlalu idealis, aneh kamu, terlalu fanatik, oh kamu tuh kok gak setia kawan loh, kalau gak ikutan gosip, kalau gak ikutan ngomong sembarangan, untuk ikutan yang tidak suci, tidak yang benar, tidak mulia yang dipikirkan. Oh kita berani gak untuk tidak takut dikatakan seperti itu di masa seperti ini. Nah saudara, sekarang bagaimana menumbuhkan keberanian di area-area itu, tentu di banyak area, di situasi yang update di masa-masa pandemi seperti ini. Bagaimana kita menumbuhkan keberanian saudara? Yang pertama, mari baca tulisan di depan saudara. Saya berani ketika saya mampu mengatasi ketakutan yang melumpuhkan. Saudara, ketakutan itu wajar. Saya katakan, dengar baik-baik. Sebenarnya ketakutan atau kekhawatiran lebih tepatnya, kekhawatiran itu seperti sinyal saudara. Sinyal untuk apa? Oh ada hal yang harus saya hadapi, oh ada bahaya yang harus kita cegah. Tetapi pada saat ketakutan itu berkuasa atas seluruh hati dan pikiran kita, maka itu akan melumpuhkan. Saudara masih ingat kisah tentang Daud dan Goliat? Saudara baca aja ya. Berhari-hari, bukan hanya cuma sejam 2 jam, berhari-hari tentara Israel itu diomongin sama Goliat, teriak-teriak. Kamu gak bisa, itu bahasa gampang gitu. Kamu gak ada kekuatan, kamu mah lemah, kamu mah penuh ketakutan. Tapi apa bedanya dengan Daud saudara? Daud mendatangi Goliat dan mengatakan seperti ini. Daud mendatangi dengan ingatan, dengan kepercayaan bahwa di masa-masa yang lalu Tuhan tolong. Tuhan yang sama yang akan menolong di hari ini. Dan waktu Daud datang, dia gak bawa yang aneh-aneh. Dia bawa tongkat, bawa batu kecil alih-alih yang sehari-hari dia ada di tangan saudara. Saudara, di masa sulit, ada banyak orang kenapa gagal, ada banyak orang kenapa tidak keluar dari keadaannya. Dia selalu berpikir, seandainya saya punya ini, seandainya saya jadi ini, seandainya. Saudara, pakai apa yang ada di tanganmu. Pakai apa yang ada di tanganmu dan di tanganku. Pada waktu masa-masa yang sulit untuk menghadapi kesulitan dan tekanan. Dan saudara tahu Goliat ngomong apa saudara? Waktu dia lihat
Daud datang dengan tongkat itu, dia ngomong, kamu, ini bahasa gampang saudara, kamu pikir saya anjing? Loh, tentara tinggi, gagah perkasa, raksasa kayak gitu memandang dirinya anjing saudara. Maaf, memang itu Alkitab katakan anjing. Bagaimana dia bisa menang? Saudara nangkep maksud saya di bagian ini? Dalam pemandangan Goliat, dia sudah lihat dirinya anjing di depan Daud. Enggak heran, satu kali, pang, Goliat dikalahkan. Bagaimana menumbuhkan keberanian? Yang kedua, ketakutan yang dihadapi dan dikalahkan akan jadi bangunan yang kuat. Kita nggak bisa lari, kita nggak bisa sedikit-dikit mengharapkan ke orang. Bagus kita punya komunitas. Ini tadi lanjutannya saudara. Tetapi saudara, tahukah saudara, ketakutan yang saya dan saudara hadapi dan kalahkan akan jadi bangunan yang kuat. Bangunan apa? Bangunan iman, bangunan kepercayaan. Bangunan untuk tetap memberitakan kabar baik di tengah situasi pandemi, mendoakan orang-orang yang sedang berkebutuhan sementara saya dan saudara ada dalam tekanan, dalam kesulitan. Bagaimana menumbuhkan keberanian ketiga? Dikelilingi teladan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan yang baik. Saudara, dengan siapa, saya suka satu quote ini. Tunjukkan temanmu, maka aku akan tunjukkan masa depanmu. Kelilingi dengan orang-orang, dengan sosok-sosok keteladanan yang baik. Orang-orang yang kuat di dalam roh. Orang-orang yang tahu saudara secara persis. Ya, banyak orang sekarang menghindar saudara untuk disakiti dalam tanda kutip ya. Karena orang yang sering ketemu akan tahu kelemahannya. Makanya banyak orang kemudian memilih apa itu istilahnya teman atau komunitas virtual. Nah, saudara harus dikelilingi oleh komunitas yang sehat untuk menumbuhkan keberanian saudara. Jujur saudara, ada banyak orang lemah di bagian ini. Nah, yang berikutnya bagaimana menumbuhkan keberanian saudara. Waktu kita berani, kita mampu kekuatan, kita mengatasi ketakutan yang melumpuhkan. Yang kedua, ketakutan yang dihadapi dan dikalahkan jadi bangunan yang kuat. Yang ketiga, kita ada di komunitas yang tepat, ada di bawah keteladanan yang baik saudara, pergaulan yang baik. Yang keempat saudara, pikiran yang ditransformasi. Roma 12 ayat 1 dan 2, berubah oleh pembaruan budi. Budi itu kata metano, yaitu pikiran. Pikiran diperbaharui. Saudara, dengan sungguh-sungguh saya katakan begini, hari-hari ini ada banyak orang yang lebih banyak merenungkan dan memperkatakan virus daripada merenungkan dan memperkatakan firman. Saya ulang, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengatakan diri Kristen. Jadi banyak orang, banyak anak-anak Tuhan yang lebih banyak memperkatakan dan merenungkan virus daripada memperkatakan dan merenungkan firman. Bagaimana kita lebih banyak sampai detail, ada banyak dokter-dokter dadakan sudah tahu betul dengan semua data dan semua keadaan virus. Jauh lebih saudara memperkatakan dan merenungkan firman. Karena firman itu yang menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Firman yang akan menguatkan engkau yang lemah. Firman yang akan membangun dirimu di tengah peperangan menghadapi sakit, penyakit atau kesedihan. Saya terhimbau dengan beberapa orang saudara, istri dari hamba-hamba Tuhan ditinggal secara mendadak karena meninggal karena virus ini. Dan mereka tetap begini, lanjutkan perjuangan, tetap layani Tuhan. Saya menangis bukan karena saya sedih, tapi karena iman saya bangkit. Tidak ada kesakitan, tidak kematian yang bisa memisahkan saya dan saudara dengan Tuhan. Nah saudara, mari kita tutup dengan ayat penutup, yaitu Mazmur 56 ayat yang keempat. Ayat penutup, ayat terakhir, tapi masih panjang khotbahnya 2 jam. Oh enggak saudara ya. Mazmur 56 ayat yang keempat. Mari kita baca sama-sama 2-3. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 3 dalam terjemahan ini dikatakan, but when I'm afraid, saudara kita bisa takut. Saya dan saudara bisa takut. Takut itu wajar. Jangan di-denial, jangan diabaikan. Persoalannya bukan di takutnya, tetapi ayat di dalam terjemahan itu dikatakan, I will put my trust in you. Saat ketakutan datang, I will put, dikatakan pakai kata I will, itu aktif. Saudara yang harus menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Pertanyaan saya, kepada siapa dan kepada apa saya dan saudara
menaruh kepercayaanmu saat ini kepada data, situasi, kondisi, orang yang mempersulit? Atau waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Itu titik di situ, saudara. But when I am afraid, I will put my trust in you. Apa yang kau takutkan hari ini? Apa yang menguasai Goliat? Apa yang sedang kau hadapi? Hamba-hamba Tuhan, Goliat apa yang sedang mencengkeram hidupmu? Kekhawatiran, kebutuhan untuk diisi dalam penghargaan dan pencapaian. Hari ini, saat ini, put your trust in God. Taruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Saya mau tutup dengan satu kata-kata ini. No one will manufacture a lock without a key. Gak ada orang yang memproduksi kunci tanpa anak kuncinya, saudara. Sama dengan Tuhan. Similarly, God won't give problem without solution. Tuhan gak pernah memberi kesulitan atau problem. Tapi waktu ada Tuhan izinkan ada masalah, ada problem, tidak mungkin Tuhan izinkan itu tanpa ada jalan keluar. Bahkan Alkitab katakan waktu engkau dicobai, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Mari kita tundukkan kepala. Sembah Tuhan. Biar hari ini yang miskin berkata aku kaya, yang lemah berkata aku kuat. Bukan karena motivasi diri, tapi karena ada Kristus Yesus. Seperti Daud mengatakan kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah yang berkuasa, yang sudah melepaskan dan menolong dari semua situasi sulit dan tekanan di masa yang lalu. Saudara, saat ini engkau yang sedang sakit atau engkau yang sedang ada di bawah tekanan, kesedihan, kehilangan, Tuhan hadir, memeluk, menyembuhkan, memulihkan hidupmu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan saat ini tanpa henti. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan bekerja di semua tempat dimanapun kami ada saat ini. Jumpai kami, kuasai kami dengan kekuatan Roh-Mu. Beri kami spirit of boldness, biar keberanian di setiap area hidup kami Tuhan kuatkan saat ini. Kami berdoa Tuhan, bebaskan mereka yang sedang terbelenggu ketakutan. Engkau sembuhkan mereka yang sakit. Kami mengangkat tangan kami juga berdoa untuk bangsa yang kami cintai ini. Tetap kami berdoa Tuhan, supaya virus pandemi ini bisa teratasi. Berkati para petugas kesehatan di garda depan. Kami berdoa supaya tidak ada kematian, tidak ada korban lagi dari tenaga kesehatan. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, menteri dan jajaran pemerintahan daerah, supaya mereka dikuasai oleh roh takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk Satgas Covid, supaya mereka dikuatkan, diberi hikmat dan mampu membawa bangsa dan negara ini kepada kemuliaan demi kemuliaan. Berkati gereja di mana kami ada, berkati gereja di mana kami digembalakan. Berdoa untuk gembala sampai seluruh pelayan Tuhan supaya kami kuat, tetap berdiri sampai kami melihat mahkota kemuliaan itu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Mari jemaat yang kekasih, angkat kedua belah tanganmu, terima berkat. Kiranya berkat Allah Bapa tercurah atas hidupmu, Dia menghadapkan wajahnya atas hidupmu. Persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan hubungan yang manis dengan Roh Kudus dicurahkan atas hidupmu. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, diberkati untuk menjadi berkat dimanapun saya dan saudara ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.